Pembangunan Sport Center Padang Panjang resmi dimulai. Launching pembangunan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada Senin 11 Oktober 2022 kemarin. Seperti yang diketahui, Sport Center tersebut adalah visi dan misi Pemko yang perencanaannya sejak tahun 2019 lalu. Rangkaian proses pun telah dilalui dimulai dari administrasinya, sosialisasinya, dan juga komunikasinya sudah lama dilakukan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menuturkan alasan dibangunnya Sport Center ini bertujuan untuk menciptakan sarana pendidikan olahraga yang nomor 1 di Sumatera Barat. Pasalnya dengan didirikannya Sport Center ini bisa berguna untuk melengkapi infrastruktur bagi pemuda dan pemudi di bidang olahraga. Dengan ini Kota Padang Panjang diharapkan mampu memajukan pendidikan olahraga dengan adanya Sport Center. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dalam kesempatan tersebut meminta kepada pihak proyek yang bertugas membangun untuk dapat menyelesaikan secepatnya. Terlebih Padang Panjang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi dan Sport Center dapat langsung digunakan. Selain itu, dengan adanya Sport Center ini bisa menjadi venue olahraga yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Padang Panjang, menjadi tempat kegiatan event skala nasional atau bahkan internasional. Ya, alhamdulillah kami hari ini bersama-sama dengan Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, dan unsur-unsur Forkopimda lengkap hadir untuk launching pembangunan Sport Center. Ini yang kita cita-citakan dari 2019, kita hadir dan juga bersama-sama dengan kerapatan ada dengan Bapak Ibu, para kaum yang tanahnya diikhlaskan untuk pembangunan ini. Dan insya Allah ini kita kebut, ya, karena memang nanti di bulan September kita akan menjadi tuan rumah Porprov. Nah, sehingga kita menyampaikan kepada kontraktor untuk bisa mengkebut pengerjaan ini sebagai salah satu penunjang fasilitas kita untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Harapan kita ini bisa menjadi venue olahraga yang dinikmati oleh masyarakat kita. Dan juga tentunya menjadi tuan rumah bagi banyak event-event berskala lokal, nasional, ataupun internasional. Kita berharap pembangunan Sport Center ini betul-betul bisa mengangkat turisme ataupun pariwisata Kota Padang Panjang dengan tema wisata olahraga. Pembangunan Sport Center dibiayai sebesar 70 miliar dari dan APBD, dilaksanakan tahun jamak atau multi-years. PT Tureloto Bata Indah selaku pemenang tender ini ditargetkan untuk menyelesaikan pembangunan pada 4 Oktober 2023 atau 330 hari. Dengan dana tersebut bakal dibangun satu gedung serbaguna, venue skateboard, lapangan voli, basket dengan luas lahan 5,7 hektar. Lokasinya di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardian Syah mengharapkan pembangunan Sport Center harus selesai sebelum masa jabatan Fadli Amran sebagai wali kota berakhir pada September 2023 mendatang. Mardian Syah menuturkan pembangunan Sport Center itu sangat menunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Padang Panjang, tepatnya penduduk asli di sekitar Ngalau,
Ia berharap bisa selesai sesuai rencana dan membantu masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari dampak pembangunan ini. Selain itu, Mardiansyah juga menyatakan siap untuk mengawal dan membantu segala hal yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan sport center ini. Menurutnya, dengan adanya sport center tersebut membuat banyak event bisa digarap oleh Pemko Padang Panjang sehingga bisa menjadi dampak yang baik untuk kemajuan perekonomian masyarakat sekitar. Terlaksana dengan baik, dan sebagai laporan kami sampaikan bahwa upaya kita untuk membangun sport center ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019. Melakukan feasibility study, kemudian pemilihan lahan, penetapan lokasi sampai kepada penetapan harga pasar, dan terakhir kita melakukan pembayaran. Di tahun 2021 kita sudah melengkapi dengan membuat dokumen perencanaan bersama Penta Rekayasa Bandung. Kemudian juga kita sudah melakukan pembuatan AMDAL lingkungan bersama PT Ensepal dari Yogyakarta, dan juga AMDAL lalu lintas bersama salah satu perusahaan di Sumatera Barat. Dan luas lahan yang kita manfaatkan nanti untuk sport center ini adalah 5,7 hektar. Dan memang lahannya tidak persegi Bapak Ibu, karena memang lahan kita yang akan kita bebaskan ini memang terlepas dari lahan produktif. Jadi yang kita pakai adalah lahan yang memang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Kalau di Perda Tata Ruang Tata Bangunan itu di RT RW gambarnya itu kuning, jadi kawasan pemukiman. Jadi artinya dengan keberadaan lahan yang demikian, kami berharap nanti lahan kita ini menjadi lahan tumbuh. Artinya nanti akan ada bangunan-bangunan ikutannya di luar sport center ini. Dan kami berharap kepada para investor dan juga masyarakat kita di Kota Padang Panjang berminat untuk melengkapi sarana yang ada di sport center ini. Dan terakhir kami mohon kepada Bapak Ketua DPRD nanti Pak, mohon arahannya Pak, sambutannya, dan sekaligus kepada Bapak Wali Kota kami mohon nanti sambutan sekaligus membuka secara resmi peresmian pelaksanaan pembangunan sport center. Dan memang kita tidak memakai istilah groundbreaking Pak, atau peletakan batu pertama, karena memang lahan kita ini nanti akan kita buka semua Pak. Jadi satu lapis di atas itu akan kita ganti dengan tanah yang baru timbunan. Di sana nanti baru kita bikin fondasi-fondasinya. Kalau sekarang kita lakukan Mardiansyah mengungkapkan selama ini Padang Panjang terkendala dengan masalah lokasi dan tempat terkait penyelenggaraan event-event tertentu. Hal ini ternyata secara tidak langsung berdampak pula terhadap pemasukan pemerintah kota baik untuk membayar sewa maupun yang lainnya. Jika ada sport center tentunya bisa menarik lebih banyak program lagi untuk diadakan di Kota Padang Panjang. Masih berjalan di rel, tidak ada gangguan. Ya, apapun kami sudah sepakat, kita akan kawal sampai ini selesai.
Kalau ini tidak selesai, nah, ya nanti Pak Wali lah yang nyampaikan kalau itu ya. Jadi harapan kami Pak, terus terang kami DPRD bersama-sama Wali Kota juga mengharapkan ini selesai. Begitu juga dengan Pak Maherman beserta seluruh jajaran yang terlibat nanti dalam pelaksanaan ini. Kapan perlu Bapak buat dress kitnya di sini Pak, ya. Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah ya Pak Wali ya. Kita juga nggak mau Pak, karena ini program unggulannya Pak Wali dan ini harus diselesaikan sesuai dengan jadwal. Tahun ini ada 30 miliar dengan sisa waktu Pak, dengan sisa waktu yang kira-kira 5 bulan. Bapak habiskan Pak 30 miliar itu, ya. Kapan perlu Bapak sampaikan progres Bapak di 40 miliar. Nanti 2023 kita tinggal bayar ke Bapak. Begitu Pak Wali. Nah, buat Pak Maherman, selalu semangat Pak. Kami tidak meminta apa-apa ke Bapak. Kami cuma meminta Bapak sehat, Bapak selalu semangat beserta seluruh jajaran, dan program ini terlaksana Pak. Mudah-mudahan kalau ini terlaksana dengan baik dan ini selesai ya tepat pada waktunya. Tentunya nanti akan memberikan efek bagi masyarakat ketika event-event ya olahraga yang akan diadakan, yang penyu-penyu yang sudah kita bangun itu selalu, ini tugasnya KONI nanti. Apapun event yang ada, baik itu nasional ataupun Sumatera Barat, kita ambil Pak, kita tarik ke sini. Ya. Satu lagi Pak Maherman, saya titip kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Wali Pak Maherman, jalan itu kira-kira 500 meter harus ada yang lurus. Ya, karena kita akan mengadakan di sini drag mobil, Pak. Tidak ada lagi di Lanut. Ngapain kita di Lanut, di sini kita tarik semua, Pak. Agar apa? Efeknya nanti untuk masyarakat kita juga, Pak. Ekonomi di sini akan banyak, ya, akan banyak yang berpengaruh kepada masyarakat. Ekonomi masyarakat, ekonomi kecil, UMKM, itu efeknya nanti bagi kita. Ya Pak Maherman ya. Baik, terima kasih untuk pembangunan sport center. Tentu harapan kami ini bisa selesai sesuai rencana, ya kan? Karena udah tinggal sisa 5 bulan ya untuk anggaran yang 30 miliar di tahun 2022 ini bisa terserap, ya, bisa terserap. Artinya apa? Sebelum masa jabatan Pak Wali Kota habis, ini sudah harus selesai. Itu keinginan dan harapan kami. Yang pertama, yang kedua, tentu harapan kami dengan berdirinya sport center di lokasi ini bisa menambah geliat ekonomi masyarakat dengan inflasi hari ini, ya, dengan seluruh kekuatan yang ada di Kota Padang Panjang untuk menarik event-event olahraga, ya, termasuk tadi yang dibilang Pak Wali road race segala macam. Kalau kemarin kita mengadakan road race selalu terkendala di lapangan, karena lapangan kita minjem di terminal. Nah, besok dengan adanya ini, insya Allah mudah-mudahan seluruh event yang ada selama ini tidak bisa kita lakukan di Bramajang dan ini bisa kita lakukan di Bramajang. Artinya apa? Ekonomi Kota Padang Panjang, minimal lingkungan dari sport center ini akan menggeliat. Pembangunan Sport Center Padang Panjang telah melalui proses yang panjang dari tahun 2019 lalu. Beberapa langkah yang sudah dilakukan diantaranya pemilihan lahan, penambahan lokasi sampai dengan penetapan harga pasar dan terakhir melakukan pembayaran langsung kepada pemilik tanah. Pada 2021 semua dokumen perencanaan sudah dilakukan bersama Penta Rekayasa Bandung juga melakukan pembuatan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Luas tanah pembuatan sport center 5,7 hektar juga sudah bukan lagi lahan produktif. Dari segi tata ruang, lahan yang akan digunakan ini berwarna kuning yang merupakan lahan pemukiman. Diharapkan lahan tersebut bisa digunakan juga sebagai lahan tumbuh dengan adanya bangunan ikutan luar sport center ini. Sedikit
menyampaikan background dalam pembangunan sport center ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD bahwasanya ini adalah salah satu visi dan misi Kota Padang Panjang dan PJMD 2018-2023. Yang mana memang ini sudah dimulai di tahun 2019. Baik itu administrasi, komunikasi, sosialisasi berjalan dari tahun 2019. Dan pada hari ini, sport center ini akan dibangun melalui dan juga dengan kerjasama dengan masyarakat. Ada beberapa kaum waktu itu dan bersama-sama dengan kerapatan adat kita menyelesaikannya satu persatu. Nah tentunya kerjasama ini patut juga dan perlu juga kita ingat untuk bagaimana bersama-sama merealisasikan. Sedikit saya bagikan background, kami bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota menilai dan juga waktu itu merumuskan RPJMD bersama-sama dengan DPRD. Melihat Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan, kota Serambi Mekah. Alhamdulillah kalau berbicara infrastruktur pendidikan, ini sudah bisa dibilang sudah alhamdulillah kita paripurna lah. Walaupun belum sempurna tetapi sudah kita usahakan secara bersama-sama. Sekolah pendidikan umum, SMA dan SMA terbaik di Sumatera Barat itu dua-duanya ada di Padang Panjang. Dan tentunya pembangunan-pembangunan selanjutnya, MAPK, asrama, MTSN, insya Allah nanti MIN, ini pun juga akan kita laksanakan. Jadi dari kacamata pendidikan, insya Allah sudah sangat luar biasa. Dari kacamata perdagangan, pasar pusat Padang Panjang, per hari ini sudah kita sempurnakan. Malahan menjadi pasar pusat berstandar nasional dan dicanangkan oleh Menteri langsung tahun kemarin. Islamic Center, alhamdulillah pun juga sudah 80 ataupun 90% termanfaatkan, walaupun convention hall yang tinggal. Nanti ada pelatihan haji ya, sarana pengurusan haji akan dibangunkan juga di sekitar kawasan Islamic Center. Ini kerjasama juga dengan Kementerian Agama. MAPK sudah selesai, pesantrennya juga pun sudah selesai. Tinggal gedung yang di tengah, convention center, yang nanti insya Allah pun akan kita usahakan dalam beberapa tahun ke depan. Rumah sakit kita sudah alhamdulillah sekarang ini menjadi tujuan Padang Panjang dan sekitar. Malahan targetnya bukan kota sehat lagi kita, kota sehat tradisional kan gitu. Kota sehatnya sudahnya itu malah sampai 7 kali. Tidak ada kabupaten kota di Indonesia yang 7 kali berturut-turut menjadi kota sehat. Saya menjadi pembicara internasional waktu itu di Semarang. Nah dengan kacamata ini tentu kita bertanya, apalagi kira-kira yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menjadi pemikiran kita adalah bagaimana alun-alun, bagaimana sarana olahraga untuk pemuda-pemudi kita. Ini yang menjadi kelengkapan yang harus menjadi tujuan utama kita. Nah sehingga lahirlah ide waktu itu pembangunan sport center, yang mana kami yakin Bapak dan Ibu ini tidak akan berhenti di sini. Banyak lagi fasilitas-fasilitas yang bisa kita mimpikan. Malah saya sudah berbicara dengan provinsi, kenapa sekolah olahraga itu berfokus hanya di Kota Padang. Ya kan? Kalau memang sarananya sudah cukup, ini bisa menjadi sport academy. Ini tujuan kita. Bagaimana sekolah keolahragaan hadir di Kota Padang Panjang, melengkapi kota pendidikan kita. Nah ini tujuan panjang. Namun hari ini, inilah yang bisa kita laksanakan.
Pembangunan sport center ini ternyata tidak juga lepas dari hasil kerjasama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan masyarakat di kaum, kerapatan adat nagari atau KAN hingga tokoh masyarakat dan pemerintah terkait. Keterlibatan putra daerah demi lancarnya pembangunan dan pengelolaan SC di kemudian hari sangatlah diperlukan, termasuk dalam event-event olahraga yang akan digelar di SC jika sudah selesai dibangun nantinya. Kalau masalah lahan ini kan sudah diselesaikan dengan masyarakat pemilik tanah seperti itu kan. Jadi pada dasarnya ini sudah tidak ada lagi dengan permasalahan dengan masyarakat gitu kan. Masyarakat mendukung bagaimana secepatnya pembangunan sport center ini bisa terrealisasi. Karena ini juga merupakan nanti merupakan suatu pendukung sumber ekonomi bagi masyarakat. Apabila ini sudah terlaksana pembangunannya, berarti nanti akan bakal tumbuh ekonomi baru di sekitar sport center ini. Ini bermacam-macam ini pemilik tanah. Ada yang tanah kaum, ada yang tanah milik pribadi seperti itu. Jadi karena sudah beberapa tahun ini diselesaikan dengan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pemilik tanah termasuk Nenek Mamat, ini dan sudah disepakati dan sudah direalisasikan ini dan sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah. Sudah ada ganti ruginya ya. Rasanya kalau permasalahan dengan masyarakat untuk dibangunnya sport center ini rasanya nggak ada lagi seperti itu. Padang Panjang dengan kehadiran sport center nantinya telah mengakomodir aspirasi kebutuhan dunia olahraga. Kegalauan pelaku olahraga mencari tempat berlatih yang sudah terfasilitasi melalui rencana pembangunan gedung serbaguna itu, ujar Basra sembari meyakini cabang lain juga sependapat. Duet kepemimpinan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Datuk Peduko Malano dan Wakil Wali Kota Dr. Andes Asrul genap mencapai 4 tahun pada 9 Oktober 2022 lalu. Selama perjalanan 4 tahun kepemimpinan, berbagai langkah kebijakan dan inovasi telah dan terus dilakukan demi terwujudnya visi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat menuju kejayaan Padang Panjang yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023. Dalam kurun waktu 4 tahun, banyak capaian kerja dan prestasi yang telah diraih duet kepemimpinan Fadli Asrul
Berbagai prestasi di berbagai tingkat mulai dari provinsi hingga nasional telah diraih dan didapat oleh Pemko di bawah tangan dingin duet kepemimpinan wali kota muda dan birokrat senior ini. Wako Fadli saat konferensi pers dengan awak media dalam rangka refleksi 4 tahun kepemimpinannya di pendopo rumah dinasnya masih ada program dari segi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia yang saat ini sedang dikejar dalam waktu 1 tahun terakhir kepemimpinannya. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menambahkan Pemko Padang Panjang juga terus berkomitmen dengan program kegiatan strategis yang telah disepakati dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Di antaranya rumah wirausaha, bedah warung, smart gerobak, koperasi syariah, sport center, pedestrian pasar kuliner, sarana prasarana pasar pusat, lanjutan Islamic Center, rehab rumah tak layak huni, program beasiswa, event Pacu Kudo Padang Panjang Bagoro, Gelora Serambi Mekah, dokter warga, dan kampung tahfiz. Bersama Wawako Asrul dan stakeholder terkait akan terus berkomitmen dengan program-program strategis termasuk sport center yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu 330 hari ini. Meski jalan menuju percepatan visi misi penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 di awal 2020, Pemko Padang Panjang terus melakukan upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang nyaman bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Pemko juga telah memberikan program recovery ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada pandemi COVID-19 lalu. Seperti bantuan sosial dan bantuan kewirausahaan yang program tersebut kurang lebih bisa mengurangi pengeluaran warga sehingga perekonomian bisa perlahan-lahan membaik. Tahun 2022 ini Padang Panjang juga mendapatkan dana insentif daerah atau DIT dari pemerintah pusat karena dinilai terbaik dalam pengendalian inflasi, penanganan COVID-19, dan vaksinasi. Dalam pengendalian inflasi ini, DIT sebesar 8,9 miliar dan nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan berbagai program bantuan. Di antaranya BLT, subsidi, revitalisasi, pasar kuliner, dan program lainnya. Pemko Padang Panjang juga telah berkomitmen dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan sosial bagi para pekerja. Angkanya akan dinaikkan dari 1.000 menjadi 2.000 orang pada tahun depan. Seluruh tenaga kerja aktif non-upah juga akan diasuransikan. Program ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Padang Panjang juga sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan bulan lalu atas inisiasi kita terkait hal ini.
TKS kita terbantu. Bersama-sama dengan DPRD, kemarin kami menyampaikan dan juga berdiskusi, nampaknya perlu kita tambahkan. Akhirnya kita tambahkan 2.000 kakak, 2.000 orang, jadi sudah 5.000. Namun dengan berkat dapatnya DID ini, kita fullkan insya Allah Bapak dan Ibu. Kita akan bantu semua DTKS karena dampak inflasi ini. Selain itu, kita juga bantu subsidi kenaikan BBM. Jadi BBM naik, subsidi dicabut. Malah kalau kita subsidi lagi. Ini yang sedang kita rumuskan, bagaimana harga BBM di Padang Panjang khusus untuk angkutan kota kita sama rasanya seperti sebelum kenaikan BBM. Jamin itu kita tidak akan hibahkan. Makanya masih berjuang kita, mudah-mudahan ada yang bisa menangkap bola ini. Karena kalau bertambah fakultas di situ, bertambah sekolah di situ, insya Allah kunjungannya akan lebih banyak. Nah, Sport Center jadi untuk rumah sakit sudah baik, ya. Islamic Center sudah baik, pasar insya Allah, ya. Yang kurang itu kita nggak punya alun-alun kota. Kita belum punya. Bancalawi baru disertifikatkan. Tahun lalu kita sertifikatkan. Duduk juga dengan ini mama. Selama ini belum. Kalau berbicara dulu, Bancalawi itu alun-alun kota kita, tanya dulu milik siapa. Belum ada. Belum bisa dibangun. Belum bisa diapa-apain. Kalau dulu, belum ada itu perpres. Belum ada itu undang-undang boleh membangun di tanah yang tidak tersertifikat. Sekarang nggak boleh. Nah, sehingga waktu itu 2018 itu tujuan kita membangun sport center itu. Karena salah satu pelayanan dasar kita kepada masyarakat sehat, bugar, pendidikan, air bersih, kan begitu, persampahan, dan lain-lain. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyebutkan seluruh program kegiatan yang sudah menjadi prioritas yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sudah terlaksana dengan baik. Untuk pendidikan sendiri, pemerintah kota juga sudah menginginkan siswa untuk bekerja dan sekolah ke Jepang, Medan, dan lain sebagainya. Pihaknya mengakui sempat merevisi RPJMD karena kemampuan keuangan sempat melemah akibat pandemi COVID-19. Namun dari apa yang sudah dituangkan dalam RPJMD sudah terlaksana dengan baik sesuai dan sedang yang berjalan. Asrul menyebut angka kemiskinan Kota Padang Panjang berada pada angka 5,92%. Ini juga disebabkan salah satunya karena COVID-19 yang dialami seluruh kabupaten kota. Untuk kemiskinan ekstrim berada pada angka 0,00%. Gubernur Sumbar menyampaikan pada tahun 2024 targetnya 0,00%. Sedangkan untuk Kota Padang Panjang pada tahun 2022 ini sudah menduduki angka tersebut yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Hall ini menjadi sarana pendidikan. Begitu Pak Yusman. Kenapa saya agak enggan untuk bukan enggan ya. Bukannya tidak prioritas ya, tapi memang karena keuangan kita juga, tetapi saya masih berpikiran kenapa tidak kita cari lembaga pendidikan yang membangun. Kalau convention hall, saya takutnya begini, mati nanti swasta-swasta. Bayangkan aja, sedangkan kita punya gedung MSAFI itu tiap minggu orang parade di situ. Yang seharusnya mungkin kok pangeran mungkin kamu beholonya nak jadi behol. Karena nak akan bisa bersaing sama pemerintah. Kalau itu sekarang 1 juta sewanya, kan begitu. Apalagi nanti kalau udah ada convention hall, ya, ini pasti masyarakat kan ingin memakai juga. Nggak mungkin kita tidak mengizinkan masyarakat berkegiatan di situ. Nah, saya berpikir di situ Pak. Jadi kalau kita gelontorkan sampai 30 miliar untuk itu, dan akhirnya
swasta tidak ingin lagi berinvestasi di kita, ini menjadi PR juga nanti. Makanya waktu itu ketika berbicara perubahan master plan-nya, saya tidak setuju juga dengan adanya pusat menjadi kawasan pendidikan. Nah, saya masih berharap mudah-mudahan ada pihak lain yang ingin berinvestasi membangun sarana pendidikan, kan tinggal melanjutkan aja itu. Gitu. Ataupun membangun konvensional ini. Lebih arif kalau pihak ketiga yang membangun. Nah, daripada pemerintah. Jadi kita pungut pajak atau retribusi aja. Masyarakat mau nyewa silakan sewa kepada pihak swasta itu. Sumber air hukum atau kucing tebing itu kemarin kami ke Jakarta bersama dengan ketua DPRD itu sudah ketemu kuat tadi juga. Karena memang kondisi keuangan negara sekarang dan nasional pun juga sulit, makanya perlu intervensi kan begitu. Nah, sehingga ini tetap kita pikirkan. Kalau sekarang kan kita sudah izinkan untuk dibuka lagi. Karena kita sudah lihat beberapa kali hujan ya, mudah-mudahan tidak longsor lagi. Yang kita takutkan kan nanti kalau ada orang di bawah itu Pak. Makanya lama kemarin. Dan mudah juga saya mencabut izin untuk itu. Karena saya takut nanti longsor kena nanti masyarakat. Nah sekarang saya minta untuk dibikinkan pagar. Itu selesai belum? Nah, saya minta untuk dibikin ke pagar. Jadi radius sekian tidak ada anak-anak atau apapun yang main di situ. Siap Bapak, terima kasih. Masukannya disabilitas dan lansia ini menjadi PR. Karena ini RPJMD pasti akan kita selesaikan. Berbicara tentang kegagalan, ada Pak. Contoh, rest area gagal, uang nggak ada. Berbicara tentang Lingkar Selatan gagal, uang nggak ada. Berbicara tentang 2 jalur di Sultan Syahrir, nggak ada. Gagal. Pedestrian gagal. Sampai saat ini. Ya, tentu pencapaian RPJMD menjadi fokus kita ya. Setelah revisi RPJMD, ada beberapa visi misi kita, apakah itu pembangunan, bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan juga hal-hal lainnya yang menjadi dasar dari pembangunan kota. Ini harus kita selesaikan, dan ini akan kita tentunya kita jaminkan untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Sport Center kita targetkan untuk bisa selesai untuk pembukaan Porprov. Ya. Jadi tadi sudah kita lihat sendiri, mudah-mudahan fasilitas-fasilitas olahraga ini bisa nanti insya Allah dikembangkan ya. Setelah Porprov, apakah itu Sport Academy, apakah itu sekolah olahraga lainnya yang kita bisa manfaatkan di Sport Center kita ini. Ya, program beasiswa kita harus tetap berlanjut, program kesehatan Universal Health Coverage kita ini pasti akan juga berlanjut, dan juga program-program seperti yang menjadi cita-cita kita ya, Universal Labor Coverage ini mungkin belum ada di Indonesia ya, bagaimana kita jaminkan keselamatan kerja dari masyarakat kita melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini akan kita targetkan di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah ya, kita dengan pencapaian penyerapan anggaran kita dapat 8,9 miliar DID. Nanti kita akan bagikan kepada bantuan langsung tunai, bantuan untuk subsidi BBM, kita juga akan beautifikasi pasar pusat kita, pasar kuliner kita. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana merecovery ekonomi pasca ini, dan tentunya ini menjadi kado yang alhamdulillah ya, kado yang terbaik untuk di 4 tahun kepemimpinan kami dengan Pak Asrul ini. Ya, tentu harapan kita mari kita tingkatkan kualitas apapun
ya profesi kita, apapun bentuk UMKM kita bagi masyarakat. Ayo kita ramaikan pasar pusat kita, ayo kita sajikan yang terbaik untuk masyarakat yang berkunjung ke Padang Panjang, karena bagaimanapun perputaran ekonomi juga termasuk adalah kunjungan dari masyarakat yang datang. Bagaimana sekolah-sekolah pun juga dengan bantuan-bantuan yang kita berikan, subsidi ke masing-masing sekolah itu, yang kita berikan bantuan 300 juta rupiah itu ke pondok-pondok pesantren kita ini, menambah rumbel, menambah banyak murid yang bisa bersekolah di Padang Panjang, sehingga lebih banyak lagi tentunya perputaran ekonomi yang kita harapkan dari situ. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwasanya dari program kegiatan prioritas itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, tetapi masih ada ketinggalan-ketinggalan. Artinya belum 100%. Nah, setahun sisa 1 tahun inilah yang akan kita kejar. Dan insya Allah ada kegiatan yang kira-kira ada peluang kita akan lakukan. Nah, kemudian tadi juga sport center. Sport center kan baru tuh dikerjakan. Nah, semoga di akhir jabatan itu sudah selesai dilaksanakan. Dan itu pun memang sudah ada komitmen antara investor dengan Pak Wali Kota siap untuk menyelesaikan sebelum masa jabatan habis.